Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak Ustaz yang semoga Allah rahmati, dan juga Abu dan Umu yang semoga Allah berikan kekuatan dalam mendidik ananda kita, yang mana kali ini kami akan membahas ya, dan ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, membahas tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Kita akan mulai mensyarah sebuah buku yang di sini ditulis oleh Ustaz Dr. Firanda Agirja Sema Hafizullah Ta'ala, yang ini buku yang baru beliau edarkan, dan alhamdulillah SMP IT Dharma sudah memiliki, dan ada 6 jilid, dan kita akan mulai membahasnya dari jilid yang pertama ya. Dan di sini tentunya dituliskan oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda, di buku ini di halaman pertama ya, yang mana tentang membahas tentang urgensinya. Apa sih urgensi dalam membahas As-Sirah An-Nabawiyah? Ya, tentu kita sebelum masuk ke ranah atau membahas buku ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa faedah ataupun keutamaan dari membahas Sirah An-Nabawiyah. Ya. Maka di sini anak-anak Ustaz yang semoga Allah rahmati, nanti kita akan bahas terlebih dahulu urgensinya apa. Bagaimana orang yang mati-matian untuk bisa mendapatkan atau mau melaksanakan salat sunat fajar, karena keutamaan yang luar biasa ya. Atau orang yang melaksanakan salat sunat rawatib, karena keutamaan yang di situ yang mereka ketahui. Maka di sini bagaimana kita bisa cinta dengan Rasulullah SAW, maka kita ketahui dulu bagaimana kisah-kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di buku ini beliau ya, Ustaz Firanda menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang wajib untuk dicintai lebih daripada mencintai ayah kita, ibu kita, ataupun saudara-saudara kita, anak-anak kita ya, bahkan diri sendiri. Dan di sini seseorang dicintai karena dua hal. Rasulullah itu dicintai karena dua hal, karena memang karena jasanya, dan juga karena kemuliaan pribadi akhlak beliau yang masya Allah ya. Yang mana di sini kita wajib mencintainya lebih dari orang tua kita, karena Nabi adalah orang yang paling berjasa bagi kita tentunya, dan lebih daripada kedua orang tua kita. Dan dialah yang telah berjuang sehingga dimusuhi oleh kabilah-kabilahnya, karib kerabatnya, bahkan pamannya Abu Lahab. Subhanallah, bayangkan ini kalau bahasa kita mungkin oom mungkin ya. Dan beliau bahkan sallallahu alaihi wasallam pernah dilempari ya dengan batu sampai beliau itu berlumuran dengan darah ketika dakwah ke Taif. Bahkan beliau dikatakan dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Bahkan orang-orang musyrikin pun berkoalisi dengan orang-orang non-Ajam, bahkan orang-orang Yahudi juga, gara-gara beliau harus menyuruh ya, mengajak orang-orang, karena beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu ataupun perintah dari Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Semenjak saat itu beliau mulailah berdakwah ya, sampai beliau pun dikatakan oleh para ulama semenjak turunnya surat Muddatsir wahyu kedua 1-5, pertama sampai ayat kelima, beliau tidak ada istirahatnya, beliau terus berdakwah. Demi apa? Demi kita tentunya. Maka di sini keletihan terus menemani Rasulullah, ujian demi ujian, musibah demi musibah, dan semuanya demi kita, agar cahaya ilahi sampai ke tanah air, ke Indonesia, sampai orang tua kita, nenek kita mungkin mendapatkan nikmatnya Islam, nikmatnya sunnah. Dan kita mencintainya lebih dari semua manusia, karena Rasulullah adalah teladan dalam segala hal, akhlak yang termulia, suami terbaik,
bapak yang terbaik, penuh dengan kasih sayang kepada anak-anaknya, suami yang paling romantis. Nanti kita akan bahas nanti bagaimana candaan Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Kemudian seorang sahabat yang setia dalam keadaan suka ataupun duka, serta majikan yang tidak pernah memarahi pembantunya, ya. Dan sang pemberani yang tidak getar ketika berhadapan dengan para musuh. Kemudian sang pemimpin yang tegas namun penyayang. Itulah Rasulullah SAW yang terbaik bersikap terhadap musuh. Kita bayangkan kalau berhadapan dengan musuh mungkin kening itu sudah berkerut. Tapi lihat ketika Rasulullah SAW, beliau tetap mengedepankan maslahatnya di situ. Ya. Kebaikan yang lebih diutamakan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian beliau adalah orang yang pemaaf dan tidak menyisakan dendam sedikit pun. Serta beliau juga tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Maka di sini betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya benar-benar engkau Muhammad berada di atas perangai atau akhlak yang agung. Bayangkan, ini Allah yang muji. Apakah tidak pantas kita untuk meniru, mengetahui, mengkaji bagaimana akhlak dari Rasulullah SAW? Maka di sini bab pertama, ya, yang ditulis oleh Ustaz Firanda Andirja. Bab pertama pembahasannya adalah muqaddimah. Jadi di jilid pertama ini subbabnya adalah tentang urgensinya mempelajari sirah nabawiyah. Apa sih pentingnya kita dalam membahas sirah nabawiyah? Maka di sini sebelum kita membahas tentang sirah nabawiyah, Ustaz Firanda menjadikan beberapa referensi untuk membuat buku ini. Ya. Mana kitab-kitab sirah utama yang menjadikan acuan dalam penulisan buku ini, yakni As-Sirah Nabawiyah karya Dr. Roghib As-Sirjani, ya, sebagai rujukan utama dalam metode penyampaian peristiwa sirah nabawiyah. Kemudian yang referensi yang kedua, ya, yang menjadi acuan dalam buku yang beliau tulis adalah Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirah An-Nabiyil Ma'mun karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, sebagai rujukan utama dalam urutan alur-alur peristiwa berdasarkan urutan waktu. Serta yang ketiga, menjadi rujukan yang ketiga adalah Fikih As-Sirah, ya, karya Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid, ya, yang ini merupakan rujukan yang menyebutkan faedah-faedah yang terkait dalam setiap peristiwa dalam sirah. Jadi di setiap peristiwa ini ada faedah-faedahnya, ya. Kemudian yang keempat, As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah karya Syekh Dr. Akram Diya Al-Umari, sebagai rujukan untuk menilai berbagai riwayat hadis dan athar terkait sirah nabawiyah. Kemudian yang kelima, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Ibnu Qayyim, yang mana di sini sebagai rujukan utama untuk menyusun lampiran tentang istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam, dan budak-budak yang dimerdekakan Nabi dan para pencatat wahyu Nabi. Baik. Dan di sini tentunya dalam dikatakan untuk urgensi mempelajari sirah nabawiyah, Ustaz Firanda menjelaskan poin yang pertama, pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah adalah ini merupakan perhatian para salaf, orang-orang terdahulu terhadap sirah nabawiyah, yang mana ini sangatlah besar perhatiannya, yang mereka sampai-sampai menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin akhlak Rasulullah, cara Rasulullah bermuamalah, cara beliau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara para sahabat. Ustaz, ada permasalahan di antara para sahabat? Ada. Sampai Nabi lah yang terkadang menjadi penengah. Seperti itu. Kemudian dikatakan, ya, bahwasanya dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dikatakan ini adalah cucunya dari Ali bin Abi Thalib, artinya cicitnya Rasulullah, ya, bernama Ali bin Al-Husain, yang dikenal dengan Zainul Abidin.
Maka dikatakan, ia berkata bahwasanya dahulu sejarah maghazi dan saraya di zaman Rasulullah SAW itu benar-benar diajarkan kepada kami. Jadi sirah-sirah Rasul itu diajarkan kepada kami. Layaknya kami diajari tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka, mereka juga mengajarkan sirah nabawiyah kepada anak-anak mereka. Kita mungkin di sisi lain setelah mengajarkan perihal agama kepada anak-anak itu biasanya les bahasa Inggris, les IPA, matematik, ya, sampai mereka tuh lupa dengan siapa superhero mereka sesungguhnya, orang yang memiliki andil besar dalam perkara agama mereka, hidup mereka, keamanan, kenikmatan yang mereka dapatkan. Sekarang mereka lupakan siapa yang menjadi sebab di balik hal tersebut. Maka di sini kita diingatkan di sini, ya. Penulis mengingatkan bahwasanya ternyata orang-orang salaf terdahulu mereka mengenalkan sirah nabawiyah sebagaimana mereka mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak mereka. Baik. Sampai Ubaidillah bin Utbah rahimahullah, ya, pernah berkata bahwasanya, ya, Ubaidillah bin Utbah radhiyallahu anhu mengatakan, pernah suatu kali kami menghadiri majelis Ibnu Abbas, ya, dan beliau pun menghabiskan seluruh waktu sore tatkala itu untuk mengajarkan as-sirah an-nabawiyah. Sedangkan Ibnu Abbas itu adalah ahli tafsir, mufassir, tapi dia juga mengajarkan as-sirah an-nabawiyah. Ini tanda pentingnya tentang mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Itu poin pertama, ya, yang mana sebagaimana salaf, orang terdahulu, mereka mengajarkan as-sirah nabawiyah sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Kemudian poin yang kedua, urgensi dalam mempelajari sirah nabawiyah adalah sirah nabawiyah atau kisah Rasulullah SAW merupakan bagian penting dari agama. Di antara bukti hal tersebut dikatakan di dalam buku ini adalah fakta bahwa Al-Quran dan sirah nabawiyah merupakan dua bagian yang tak terpisahkan. Karena tidak mungkin seseorang yang bisa mempelajari Al-Quran dengan sempurna kecuali dengan mempelajari sirah Rasulullah SAW. Karena betapa banyak ayat suci Al-Quran, ya, yang kita bisa ketahui penafsirannya dengan mempelajari sirah nabawiyah. Contohnya misalkan tentang perang Badar, itu dikisahkan dalam surah Al-Anfal, perang Uhud dalam surah Ali Imran, kemudian perang Khandaq atau Al-Ahzab, ya, itu di dalam surah Al-Ahzab. Tentu ketika orang yang sudah mengetahui bagaimana perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar, dengan nantinya ia kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah yang berkaitan dengan perang-perang tersebut, Ali Imran, Al-Anfal, Al-Ahzab, maka di sini nantinya mereka akan lebih fasih, lebih memahami ketimbang orang yang mempelajari Al-Quran dengan mungkin mereka agak sedikit lalai dengan as-sirah an-nabawiyah. Dan termasuk dikatakan juga, ya, pola pikir yang salah. Kebanyakan orang menganggap ketika sirah an-nabawiyah itu hanya sekedar cerita saja, ya, mungkin hiburan, mungkin dan tanda kutip dongeng. Karena fitrahnya dari yang kecil sampai yang besar itu suka cerita, suka kisah. Sesekali ngambil dengar sirah nabawiyah lah, dengan tidak mengambil ibrahnya atau menganggap remeh atau menganggap enteng kisah tersebut. Maka di sini seorang muslim yang baik pasti ia harus sadar bahwa ia juga dituntut untuk mengambil pelajaran dan faedah dari perjalanan hidup sang nabi, yang kemudian ia aplikasikan nantinya, ia amalkan nantinya, ia praktekkan nantinya pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Maka renungkanlah pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha yang ia berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Al-Qur'an. Kayak Al-Qur'an berjalan. Bayangkan, orang-orang menyebutkan seperti itu. Karena bukan berarti bahwa akhlak kita itu tidak baik, tidak. Baik, tapi akan lebih sempurna nantinya ketika ia mempelajari bagaimana akhlak
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian urgensi yang ketiga dalam mempelajari sirah nabawiyah, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah yang perintahkan, tuh kalian contoh tuh Rasulullah. Nah, kurang lebih seperti itu pernyataan. Yang mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan yang baik. Uswatun hasanah, ada teladan yang baik, dan itu wajib atau pantas untuk kita contoh tentunya. Dan bagaimana bisa seseorang bisa meladani Rasulullah jika ternyata pengetahuan dia terhadap sirah nabawiyah itu sangatlah minim. Anak cinta kepada Rasulullah. Banyak orang kita dengar seperti itu, bukan? Ini anak mengamalkan yang Nabi perintahkan. Tapi dengan ia tidak mengkaji sirah nabawiyah, bisa saja amalan-amalan tersebut tidak pernah Nabi contohkan. Banyak orang-orang yang kita temukan di lapangan seperti itu. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi ternyata amalan-amalan ataupun akhlaknya, adabnya itu tidak pernah atau tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW terapkan. Bisa saja dia tidak mempelajari sirah nabawiyah, atau tidak mengetahui sama sekali, atau tidak pernah hadir di majelis-majelis ilmu yang membahas sirah nabawiyah. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, urgensi yang keempat, ya. Karena di sini ada 5 pembahasan terkait dengan 6, ya, terkait dengan pembahasan urgensinya sirah nabawiyah. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah perintahkan kita untuk mencintai Rasulullah. Ya. Bukankah kita semua wajib untuk mencintai Nabi sebagaimana mestinya? Bagaimana mungkin seseorang yang bisa benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengenal orang yang ia cintai? Kita tuh sayang sama anak kita, kita sayang sama orang tua kita, sama pasangan kita, mungkin suami ke istrinya, istri ke suaminya, karena kenal. Gimana kita bisa ketemu sama orang kita langsung suka? Gak mungkin, karena kita belum kenal dengan itu orang. Kita nggak tahu ada sikap terselubung di balik orang tersebut. Ya, maka di sini bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Kalau kita mungkin dalam tanda kutip orang daerah, ya, dia datang kepada Rasulullah, kemudian ia bertanya kepada Rasul tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah pun tidak menjawab pertanyaan tersebut, ya, karena memang Rasulullah tidak mengetahui. Ini dalil bahwasanya yang mengetahui hari kiamat kapan terjadinya itu Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi tidak menjawab, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak jawab. Sampai akhirnya ia pun bisa dikatakan agak kecewa. Maka ketika itu Rasulullah pun bertanya kepada Arab Badui tersebut, wa madza a'dadta laha? Memang apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dia tanya kapan terjadinya hari kiamat, tapi Nabi justru tidak menjawab. Dan Nabi bertanya, apa yang sudah engkau persiapkan pada hari kiamat nantinya? Untuk hari kiamat nantinya, apa yang sudah dipersiapkan? Maka sang Arab Badui pun dengan polos menjawab, ya, karena orang daerah. Ya berkata, ya Rasulullah, aku belumlah mempersiapkan sholat, puasa, ataupun sedekah yang banyak untuk menghadapinya, melainkan aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban tersebut, maka Rasulullah pun menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kau akan dibangkitkan nantinya bersama dengan orang-orang yang engkau cintai di hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya kita kalau mencintai seseorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan orang tersebut, dengan orang yang kita cintai. Oh, misalkan mencintai pesepak bola kafir atau pemusik-pemusik yang di situ mereka bahkan menghina agama Islam, kita cintai di dunia. Di hari kiamat nantinya, kalau kita tidak bertobat, maka akan dibangkitkan nantinya di hari kiamat bersama dengan orang yang kita cintai selama kita hidup di dunia. Bayangkan. Lihat di zaman sekarang, muslim yang diidolakan orang kafir. Kebanyakan seperti itu. Maka ini harus kita ubah mindset tersebut, ya. Karena Nabi menyampaikan
bahwasanya seseorang akan dibangkitkan nantinya di hari kiamat dengan orang yang ia cintai. Ya, subhanallah. Bayangkan betapa luar biasanya tatkala itu seorang Arab Badui, ia tidak mempersiapkan sholatnya, puasa mungkin bolong-bolong ya, atau sedekah yang mungkin tidak sebanyak para sahabat bersedekah, namun ia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Kemudian dikatakan, sebagaimana tadi yang kita bahas di awal, ya, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan lebih daripada mencintai kedua orang tua kita, bahkan diri kita. Dan di sini Nabi pernah bersabda, ya, Nabi bersabda bahwasanya tidaklah sempurna keimanan kalian hingga ia lebih mencintai diriku daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, bayangkan, dan manusia seluruhnya. Mengapa demikian? Mengapa Nabi Muhammad adalah manusia yang harus paling kita cintai? Ya, karena di sini kecintaan tersebut sangat berkaitan dengan kasih sayang beliau, jasa beliau terhadap keamanan dalam kita beribadah kepada Allah, dan kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan terhadap kaum muslimin. Ya. Dan sebagai contoh mengapa kita sangat mencintai ayah dan ibu kita, karena kita tahu bahwasanya kenapa kita sayang kepada orang tua, karena jasa mereka itu. Ketika kita kecil beliau mati-matian dalam mencari nafkah, mengasuh kita, memberi makan kita, seperti itu, ya. Dan bahkan sebab kedua orang tua kita lah kita hadir di dunia ini. Maka dikatakan tentu tidak luput pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kesampingkan. Yang beliau jasanya luar biasa terhadap Islam, ya. Dan pertanyaan di sini, anak-anak ustaz dan juga para orang tua, pertanyaan selanjutnya, tentu siapa manusia yang paling berjasa di sini? Paling banyak pemberiannya dan paling besar kasih sayang kepada kita. Tentu dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urgensi yang kelima, ya. Pentingnya kita membahas sirah nabawiyah, poin yang kelima adalah rujukan utama, sebagai rujukan utama untuk mengetahui metode dakwah dai tersukses sepanjang masa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana kita mengetahui banyak di antara kita, ya, semoga Allah bantulah para dai tentunya yang ia berdakwah namun ternyata tidak dapat sokongan, kajiannya dibubarkan, ya. Karena menegakkan tauhid sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan tauhid di tengah-tengah kaum musyrikin, orang yang berbuat kesyirikan. Maka di sini seorang muslim tidaklah sempurna keimanannya hingga ia berusaha maksimal dalam mendakwahkan agama Islam kepada para manusia. Yang mana di sini berdakwah juga membutuhkan cara-cara, metode. Nggak bisa seseorang itu langsung berdakwah, enggak. Harus ada persiapan, ya. Nanti kita akan bahas nanti bagaimana di perang Uhud, di perang Khandaq, bahkan di perang Khaybar itu kaum muslimin tidak langsung sekedar berperang, mereka harus ada yang perlu dipersiapkan. Begitupun dalam berdakwah, ada metode-metode yang perlu diterapkan, ya. Karena itu metode yang paling jitu, yang paling ampuh. Dan dari mana lagi kalau kita tidak mengetahui hal tersebut, kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berdakwah kepada pamannya, ya. Ia berdakwah kepada keluarga-keluarga terdekatnya, tapi hanya sedikit yang beriman. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Kita mungkin ketika ngingetin anak kita, mungkin nak makan pakai tangan kanan, dia masih tetap pakai tangan kiri. Ya sudahlah, langsung menyerah. Harus ada perjuangan di situ. Kemudian urgensi yang keenam, ya. Urgensinya yang keenam. Di sini penulis menyebutkan, ya, Ustaz Firanda menjelaskan bahwasanya urgensi yang keenam, maukah kita terpengaruh oleh sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yang tadi kita bahas, orang mungkin yang sekarang lebih banyak mengidolakan sosok orang-orang kafir ketimbang kaum muslimin, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat fenomena sekarang ini yang menyedihkan pada zaman ini, dan itu terjadi kepada anak-anak muda, yang mana banyak anak-anak muda muslim ia terpukau dengan tokoh-tokoh dari barat, bahkan kafir. Na'udzubillah min zalik.
Dan betapa banyak di antara mereka yang mempelajari tentang sejarah atau biografi kehidupan orang-orang kafir tersebut, walaupun dia sukses, tapi kafir. Ketimbang ia mempelajari biografi atau sejarah dari para sahabat ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia mempelajari bagaimana tokoh-tokoh tersebut bahkan dia ahlul maksiat. Ya. Dan lihatlah bagaimana pengetahuan anak-anak sekarang terkait dengan artis, ya, pemain bola, olahragawan, penyanyi, pemusik, subhanallah. Yang mayoritas mereka adalah kafir. Atau mungkin orang yang subhanallah auratnya sudah kemana-mana terbuka. Dan itulah ironinya ketika ia ditanyakan tentang siapa nabi terakhir, siapa rasul terakhir, mungkin ada yang bisa jawab. Kita pernah melihat video di media sosial ketika diminta untuk membacakan Al-Quran satu baris saja tidak bisa. Anak-anak muda itu ketika terjadinya sosial eksperimen di jalanan dipanggil satu, coba bacakan ayat ini. Oh tidak bisa. Dulu saya bisa waktu MDA, waktu TPA, waktu SD. Sekarang saya sudah bekerja, sudah sibuk. Karena dunia yang dikejar. Ya. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebanyakan jawaban wallahu a'lam. Kita pernah menemukan, kita bertanya kepada salah seorang anak, ya, Nabi Muhammad itu siapa? Malaikat, Ustaz. Malaikat, subhanallah. Apakah salah di anaknya atau salah di orang tuanya yang tidak mengenalkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini, ya, penting. Firanda di sini sang penulis menjelaskan pentingnya setiap muslim ataupun bahkan orang tua. Karena di sini adalah setiap orang tua haruslah melek, ya, atau harus siap untuk mengajarkan as-sirah nabawiyah kepada anak-anaknya. Harus ada andil orang tua di situ. Jangan sampai putus. Oh, taib. Anak sudah tertinggal, anak sudah tua baru tahu sekarang sirah nabawiyah. Jangan sampai tertular kepada anak-anak kita. Maka dari dini mereka sudah dikenalkan. Curahkanlah perhatian besar kita untuk memperkenalkan sosok pribadi manusia terbaik di alam semesta, yakni Rasulullah, kepada anak-anak kita. Ya. Hingga mereka dapat terpengaruh dengan bagaimana akhlak dari Rasulullah yang mulia. Dan jangan sampai kita lengah, ya, sampai kebanyakan anak-anak tersebut sudah terkontaminasi dengan kartun, dengan film-film, ya, yang di situ tidak berguna, bahkan dapat merusak moral dari anak-anak kita. Ya, sampai nanti ada timbul perkataan mau dibawa kemana nanti anak-anak ini? Mereka yang akan meneruskan negara kita, bangsa kita, agama kita. Kalau dari kecil saja kita biarkan begitu saja, maka mungkin bisa dikatakan kita harus banyak belajar kepada para petani. Yang mana ketika ia menanam jagung tersebut, ia mencari bibit itu dari yang bagus. Ia pergi ke toko, ia cari bibitnya, ia gali lubangnya, ya. Sebelum digali lubang, ia gemburkan dulu, ia bajak dulu. Kemudian ia semprot, ia siram dengan pupuk cair mungkin. Kemudian setelah itu ia tanam dengan baik, ia timbun dari kecil. Kemudian setelah itu bibit tersebut nanti membesar tidak pas tumbuhnya. Target waktu itu seharusnya tingginya 10 cm, namun masih 5 cm. Maka ia tambah dengan pupuk agar cepat tumbuhnya, agar merata dengan yang lain. Kalau perkara dunia saja, itu kan perkara dunia. Untuk kelangsungan nanti kehidupan dari sang petani tersebut, untuk makannya, untuk kehidupannya, mau mati-matian, bagaimana dengan perkara akhirat? Maka di sini anak Ustaz dan juga para wali murid yang semoga Allah rahmati, tentu ini harus kita pikirkan dengan baik-baik, ya. Mana yang lebih urgent? Perkara dunia atau perkara akhirat? Hanya dua di sini para ulama menyebutkan. Kalau misalkan kita tidak disibukkan dengan perkara ibadah, maka niscaya kita akan disibukkan dengan perkara maksiat. Semoga Allah bantu kita untuk terus beribadah kepada Allah dengan keistiqomahan yang baik, dan
Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan yang ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang akan datang terkait dengan keistimewaan dari As-Sirah An-Nabawiyah. Barakallahu fikum. Kita sudah membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.